Baik ya. Kita langsung mulai aja kali ya. Ya, silakan silakan silakan. Iya, iya buat guys-guys, buat gas-gas yang 3 kiloan ataupun yang 12 kiloan. Ini hari gue mau ngomong-ngomong sama Bang Daus Rojali yang dipanggil Wah, Mister Al. Kalau di Mister Al ini dia kerja di Vietnam, jadi dipanggil Mister Al. Jadi kalau panjangnya aling-alingan warteg. Nah, buat semuanya nih, biar tahu juga Bang Daus saja baru saja menyelesaikan menjadi juara bagian dari lomba bikin vlog sedunia atau dari 29 negara. Bang Daus menjadi juara ketiga. Artinya dari 29 oh, negara dia menjadi juara ketiga. Selamat ya Us ya. iya siap Bang Bobi. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya, Udah. ya selamat. Iya. Oke, gua langsung mau tanya-tanya aja Us. Iya siap siap Bang Bobi. Asal jangan nanyain isi kantong ya. Tanggal Soalnya tua. sama, nggak ngaruh tanggal muda lagi. Siap siap. Ya Us nih buat teman-teman biar pada tahu semua buat kita kalau di vlog di podcast ini kita panggilnya apa ya Us ya? Gua panggilnya ya. Guys, apa Tahu. pendengar tonton. Apa ya biasanya Jadi yang keren apa Bang Bobi? Guess kalau apa? Guy guy. Hai guy. gua nggak mau gua. Gua, Oh, gua kalau jangan. gua kalau panggil guys gua nggak mau. Kalau pakai S mau Oh, guys. oke. Siap siap. Ya pokoknya buat teman-teman semua di sana yang pengen tahu lebih banyak tentang pokoknya ini ada program baru namanya Bercak berita kocak. Jadi di Berita sini kocak. ya jadi gua sama Daus bikin program buat teman-teman nanti kita giliran artis yang akan ngobrol bareng kita ya Us. Siap, Ya, siap. Bang Bobi. ya Iya, kita jadi kita bakalan interview teman-teman juga ya, rekan-rekan ya, artis atau profesional atau siapapun betul. Iya. yang kita anggap memiliki inspiratif yang bisa kita angkat nantinya, gitu ya. Oke, banyak banget jadi nanti teman-temanku juga yang inspiratif banget nanti bisa gabung sama mereka. Ada back siapa nih udah gabung lagi? Ya, Oke, Bang Mbak. Oh, ya, silakan. Ini oke. Kakak Back Nisa ini adalah salah satu peserta Ya, di lomba kompetisi vlog bekerja di negeri orang juga nih, Bang Bobi nih. oke. Tapi ya Kak Nisa mudah-mudahan ini dari Hong Kong. dari Hong Kong. Wah. Halo Kak Eh, Nisa. oke, kayaknya yang dari Hong Kong ini ya jadi runner up ya kemarin ya. Apa Hmm, lalu enggak, Mbak dia Jima yang kayaknya dari tahun Hong Kong lalu deh. tahun lalu. Tahun lalu Oke. dia menang. Mm-mm. Oke. Oke, Us, gua langsung aja sambil kita bacain komen kamu. Ini alasan apa sih lu mau-mauan kerja di Vietnam sedangkan di Indonesia itu kan kerjaan banyak banget. Maksudnya apa di Indonesia kurang kerjaan? Apa sih maunya lu kerja di Vietnam? Di sana kerja lu ngapain di sana? Ah, sebentar, Kak Nisa bilang kalah Kak. Iya, Kak Nisa kalau nggak salah tahun lalu menang ya untuk lomba. Oh, untuk yang Kemen Kementerian Kementerian Tenaga Kerja apa? kalau nggak salah. Iya, Kak Nisa. Oke. Ini salah satu pemenang. Ya, ngomong-ngomong dari pertanyaannya Bang Bobi tuh, Aye udah mentok Bang kerja di Jakarta Bang. Udah segala macam digelutin. Kalau jadi guru kan di Indonesia Hmm. sepertinya gimana ya Bang Bobi ya? Kurang dihargain gitu ya. Maksudnya Oke. kita dikasih capek gitu, dikasih banyak kerjaan, tapi apresiasinya itu kadang kurang Bang Hmm. Bobi. Kayak Tapi kan gitu. namanya kerja di negeri orang juga nggak sembarangan. Apalagi lu juga bawa keluarga di negeri orang itu kan kita harus coba pola makan, cara hidup, lifestyle, gaya hidup kan susah untuk mencegah. Apalagi Vietnam itu beda banget sama Indonesia. Iya, untungnya kalau jadi guru itu dipandang sebagai profesi yang luar biasa, Bang Bobi. Jadi kita dapat Oh, banyak keuntungan di sini. oh, Pertama, oke, untuk hidup kita ditanggung, tinggal di apartemen mewah, terus oke, biaya terus, apartemen disupport sama pihak nah, perusahaan. Anak dua sekolah gratis, nggak nah, bayaran. nah. Buat kita digaji dua kali, mungkin tiga kali lipatnya kalau kita kerja di Jakarta, di Indonesia Oh, gitu, Bang Bobi. jadi lu tinggal kerja di Vietnam lu jadi kayak anak yatim ya, Us? Iya, nggak punya saudara, nggak punya apa, Hmm, bener-bener harus mandiri, Bang Kopi. Kadang-kadang tuh, mak- aduh, sedih. Kayak maksudnya, kemarin nih, isoman nih, seminggu ah, isoman kena, gua ah, kena, istri kena, anak dua kena, bingung kemana-mana harus nyari rumah sakit sendiri, nggak ada teman hmm, dekat yang bisa bantuin.
Mau ngomong aja susah karena bahasanya mereka di sini banyak yang nggak bisa bahasa Inggris juga Nah, gitu. kalau lu bisa bisa belajar pakai bahasa Citayam, temennya si Bonge. Iya, bener-bener harusnya pakai bahasa Citayam. Iya, gitu. Heeh. Jadi lu kan sekarang baru nih di Vietnam nih. Maksudnya kesan Citayam. Citayam Vietnam. Ya, Iya. ya kesannya walaupun baru udah bakalan betah nggak sih Us lu di sana Us? Kalau dibilang betah bisa belum bisa dikasih karena gue kalau dari Jakarta kan sibuk banget kan ya Ah, kemana-mana gitu kan cari kesempatan ke pokoknya hmm. gitu. Kalau di sini susah Bang Bobi, maksudnya Hmm. jadi kangen gitu kangen Hmm. kalau misalnya kalau kalau biasanya kita pulang dari mana-mana bisa mampir dulu beli nasi uduk. Hmm. Di sini nggak ada nasi uduk. Bisa apa aja punya duit 10.000 15.000 bisa ke warteg makan kenyang. Di sini Iya. nggak bisa kayak begitu. Heeh. Beda. Bener-bener yang Ya. makanannya nggak enak menurut lidah kita gitu. Nggak cocok Oke. lah segala-galanya lah gitu. Ya, paling sekarang lagi menjajaki agak apa namanya menjajaki kali ya. Maksudnya apa lagi merasakan aja dulu nanti gimana apa-apanya di sana gitu Ya, kali ya. mungkin buat orang-orang yang biasa sendiri hidupnya, biasa Nah, nggak pernah aktif seperti kita ini, mungkin nggak ada masalah karena mereka tinggal beradaptasi aja. Tapi kalau kayak kita yang biasa di Jakarta cari sini, ada job sini, ada situ, biasanya dalam 1 minggu itu kemana-mana, naik motor, bergaul lah ya. nah, Ini tiba-tiba berhenti, stop gitu, nggak ada kesempatan, akhirnya jadi kadang gua minggu-minggu pertama sempat depresi juga, bener-bener yang uh, pengen pulang, gua nggak mau di sini dan gue sampai nangis juga gitu. terus Tapi sekarang udah ternyata ya sekarang udah betah ya. udah Sekarang udah juga enjoy. ya dia Oke. enjoyin sih sebetulnya. Ya maksud gua tadi lu yatim di sana apa-apa dibantu ya. Jadi apa-apa diganti dari pemerintah lu kayak yatim, maksudnya bukan saudara. Apa dikasih kayak yatim piatu lu. Oh iya, bedanya gue nggak dikasih kaos juga, kalau dikasih kaos jadi sama anak yatim. Kayak Oke, gitu. lu di Vietnam sendiri di sana lu kerja kan di situ ada yang apa kayak ada ahli perikanan, pertanian. Lu sendiri jadi guru nih maksudnya guru perosotan apa guru sekolahan ini maksudnya? Iya, guru prosotan ya, guru sekolahan lah. Gue Ya, kebetulan guru seni rupa, jadi gue suka gambar, suka membuat desain gitu. Tiba-tiba ada kesempatan dan memang harus bahasa Inggris full sih setiap apa bahasa pengantarnya, ngomong di kelas segala macam memang harus pakai bahasa Inggris. Mah itulah akhirnya kemarin tercetus saja gue pengen nyoba kerja di luar negeri. Ternyata ada yang respon dan oke. ternyata orang-orang Indonesia juga menurut gue keren-keren karena skill kita tuh nggak kalah. Bahkan kita tuh lebih dihargain karena mereka tuh taunya orang Indonesia itu ramah, baik, suka menolong dan ya akhirnya ya, ya Ya, gue harus nabung. iya. Ada yang tadi tuh Elwardah itu anak alumni SM Semea Mabaduk Tamrin tadi itu. Ada Elwardah dia orang ada arah-arah ke Ciputat sana dikit. Uh, Iya. Makasih Elwardah. Ini Kanisa mau diundang juga nggak Kak Bang Bobi nih? Kanisa juga mungkin bisa diundang sama kita untuk bisa apa namanya live streaming bareng juga mungkin dari Hong Kong. Boleh, ini ada Bang Romi. Ya Bang Romi, ini rapper Betawi nih Bang nih, kebanggaan kita juga nih. Ya, Bang Romi ya, ya, Jack Boy itu ya. Jack Boy pokoknya. Nah, oke, Us. Kan lu akhirnya ke Vietnam lu ninggalin kerjaan yang di Jakarta sendiri lu maaf ya. Ya bukan membelain lu kan lu seorang artis lah. Bus, artis Ya, Ragunan Bang Bobi ya. ya banyak karya yang lu buat. Apalagi ada yang lagu ondel-ondel itu di YouTube itu hampir 24 juta. Terus apalagi itu karya mahal 24 juta yang nonton itu bukan sembarangan. Terus lu tinggalin karya itu gimana, Us? Iya sedih sih sebetulnya di negara sendiri kita nggak terlalu dianggap, tapi di negara lain skill kita sedikit aja itu dibayar Hmm. sama mereka. Agak Hmm. sedih, makanya pada saat keluar dari tanah Jakarta itu kayak merasa, aduh, gue tuh sebetulnya maunya mau susah kek, mau jadi apa kek, gue pengen di Jakarta karena emang udah cinta banget gitu sama Jakarta. Tapi karena mungkin ini juga jalan hidup ya, jalan hidup kita untuk meneruskan hidup kita karena sekarang itu mikir anak juga Bang Robi. Anak itu Oh. kan juga harus sekolah. Kalau misalnya di Jakarta atau tinggal di Jakarta masih banyak utang gitu. Hmm. Buat buat bayaran harus nunggak sana nunggak sini gitu. Hmm. Paksa ya udah sana dulu sebentar mungkin untuk
bisa dapetin rezeki yang lebih, nanti mungkin bisa pulang lagi, seperti itulah. Gitu. Oke. Nah, kalau sedikit korek yang tadi yang ketika lo jadi ini kan mungkin prestasi pertama di Vietnam ya, ketika lo menjadi pemenang di lomba bikin vlog dari 29 negara. Itu materinya itu lo ambil sendiri atau lo karang-karang dulu atau seperti apa sih Us kemarin? Kan ini bukan prestasi sembarangan, 29 negara loh. Iya, ini itu vlog sebetulnya berkisah tentang keseharian kita menjalani profesi kita sebagai apapun di negara kita bekerja gitu. Dan kebetulan karena gua guru seni, jadi gua apa videoin kegiatan gua lagi ngajar. Terus gue minta tolong sama guru juga, tolong dong megangin kamera untuk videoin saya lagi pada saat saya ngajar. Terus lagi ngebantuin anak-anak bikin poster. Terus juga gue minta teman-teman kerja nih yang dari Amerika, dari Filipina untuk ngasih testimoni gue tuh seperti apa sih, jujur aja ngomong gitu. Akhirnya mereka ngomong, mereka kasih testimoni seperti itu deh. Alhamdulillah sih, karena saingannya menurut gue banyak banget yang keren-keren dan ternyata berhasil dipilih juga udah seneng banget gitu. Karena ekspektasinya pada saat itu cuman guru paling nggak terlalu dilihat orang lah gitu. Ternyata malah alhamdulillah ya diapresiasi lah sama rekan-rekan panitia dan dewan juri seperti itu Bang Budi. Iya, karena emang lu konten kreator ya Uts ya. Soalnya apa namanya di untuk di YouTube aja follower lu udah banyak banget, terus juga karya-karya selain konten kreator lu juga kan seorang penyanyi. Bahkan sekarang jadi rapper juga, sosok jadi rapper padahal lu muka lu nggak rapper. Lu muka lu kan lebih dangdut gitu. Iya, iya makanya itu yang video yang ondel-ondel juga udah lumayan kaget juga sih awal-awal karena itu video gua memberanikan diri untuk joget merasakan sensasi ketika lu berjoget di depan orang tuh apa sih yang lu rasain gitu. Dan emang itu malu banget. Tapi itu ternyata perasaan yang mungkin dimilikin sama teman-teman pengamen ondel-ondel ini juga. Karena keadaan mereka butuh duit, akhirnya mereka terpaksa berjoget di depan orang. Untungnya pada saat itu, kalau ondel-ondel kan yang jogetnya di dalam ondel-ondel, dia mungkin nggak terlalu malu. Tapi kalau gua yang joget bareng sama ondel-ondel itu malunya setengah mati. Tapi ya udahlah, gua akhirnya berempati gitu loh. Ternyata ini yang dirasain pengamen ondel-ondel, keliling-keliling kampung gitu. Ternyata untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari recehan gitu untuk keluarganya dan kadang-kadang lu bisa bayangin satu pengamen itu kan bisa 3 orang atau 4 orang, ada bahkan ada yang berdua gitu dorong-dorong sound kan. Itu duit yang dia hasilkan itu bisa dibagi 2 atau dibagi 3, bagi 4 seperti itu. Oke, jadi dasar Jadi itu emang maka iya, memang pro dan kontra juga sih. Di sisi lain gue juga sedih. Ini kan ondel-ondel karya. Gue ngebanggain ondel-ondel di sini. Bahkan anak-anak murid gue pengen tahu ondel-ondel itu apa sih. Bahkan gue bikin lukisan, bikin apa tentang ondel-ondel. di Tapi di Vietnam negeri ini. kita sendiri, Uh, iya di negeri kita sendiri di Jakarta, ondel-ondel malah jadinya apa namanya? Dijadiin kayak gitu. Miris memang, tapi pas gue joget bersama ondel-ondel itu gue merasa bahwa oh ini yang dirasain sama pengamen ondel-ondel ya, malu, harga diri hancur, tapi karena mungkin nggak sendirian karena ada pengamen, ada yang bantuin megangin sound, megangin apa namanya teh yang seperti itu, mungkin mereka merasa tertutupi sedikit lah malunya. Nah seperti Oke. itu. Banyak yang bergabung tuh tadi ada Khoir, ada Nah, juga ada Puspa Beres. Puspa juga. Puspa ini lagi siaran di band radio nih. Dia penyiar band, Wah, keren ya. Iya. Puspa. Oh, Puspa juga nih, Puspa Baresi juga. Wah, jadi Di, malu Bang Bobi udahan aja ya. senior saya, jadi guru kita Us. Ada Bang Ah, Khoir juga. Khoir ya siapa Bang itu? Hoir. Ini orang Cirende nih kayaknya kalau Khoir. Kalau Puspa orang Pondok Aren. Apa kakaknya Riko Ceper loh Us. Iya, siap pokoknya. Sukses selalu Pak Puspa. Ya, jadi Ya, mulai ya kita juga beritahu nih sama teman-teman setiap malam Selasa ya Us ya. Kita bikin ya, program sama orang-orang yang ahli di bidangnya. Bisa juga ya, siap. artis atau apalah. Oke Us, kembali lagi. Gue pengen nanya sama lu soal ini Us. Karya lu kan banyak banget nih. Sekarang tinggal di Vietnam. Lu masih ngelanjutin gak sih karya-karya seperti di konten lagi di YouTube atau berkarya kayak bikin musik lagi? Sedangkan lu di sana Iya, sendirian gitu loh.
Jadi gue masih tetap semangat untuk berkarya, tapi bedanya di sini tuh untuk nyari space itu susah karena kita Hmm, nggak kenal kan. Kedua harus hmm, bayar. Nah, dalam waktu dekat memang ada beberapa kafe. Gue juga mau akan merilis beberapa lagu. hmm. Terus bulan depan juga udah mulai ada pameran lukisan ondel-ondel. Gue tuh bangga banget. Gue tuh pengen tahu orang Vietnam itu harus tahu ondel-ondel. Gitu. Gue juga Hmm, pengen datengin seniman Betawi juga untuk mudah-mudahan ya kan ini program yang sudah dibicarakan di pihak kedutaan besar di Hanoi seperti itu hmm. Mbak Bowi. Jadi Oke, pengennya orang-orang Vietnam itu tahu tentang ondel-ondel, tentang kita oke. kesenian Betawi di Jakarta seperti apa, seperti itu. Oke, ya sambil kita baca nih, Aus tadi gabung Pak Puspa katanya kita ngangkat temanya apa sih? Jadi temanya kita hari ini ngobrol sama Bang Daus, pekerja yang dia ada di luar negeri, tapi dia seorang guru dan juga kita angkat karir Bang Daus, Pak Puspa. Dia juga Baik, seorang pekerja ya, guru lah, cuma di Vietnam. Temanya tentang siap. Betawi lah tetap. Ada Bang siapa itu, Us? Ada Bang Rama Daniel Ham. Wah, Makasih ya keren. Bang. Iya, 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 iya. Nyanyi itu dong Jaya. Bang tuh. Ya, Popuspa bilang nyanyi dong Bang. dikit terus aja Mas, yang nggak apa-apa. Iya nih buat guys semua, buat teman-teman, Bang Rus juga seorang rapper, seorang musisi, dia juga vokalis dari Rojali Band. Kalau ya sedikit terus nggak apa-apa. Gue lebih senang dibilang seniman ya, seniman Betawi. Gue nyanyiin lagunya itu aja. Jakarta, ibu kota Indonesia, penduduknya banyak dari suku bangsa. Jakarta, kotanya kita semua. Mari kita jaga kelestariannya, aman sejahtera. Nah, seperti itu Bang Bobi. Itu kayaknya cita sendiri ya. Iya, Aku gue bukan. buat lagu itu memang khusus buat Jakarta. Mudah-mudahan sih pada senang ya. Tapi di TikTok Bang Bobi itu udah banyak banget yang pakai lagu itu. Oke, oke. Kalau di TikTok, TikTok, Heeh. TikTok lagi ya bebas-bebas aja ya. Iya, dan tapi ternyata yang ngupload lagu itu orang lain. Jadi eh royaltinya itu diambil orang lain. Gue nggak tahu siapa Hmm, yang ngupload gitu. oke. Tapi yang di TikTok lo kalah sama yang itu, yang Sama yang mana? viral lagi viral di Jakarta sekarang di Indonesia khususnya. Yang apa? Yang sekarang nih lagi viral banget. Rehan, Rehan, Rehan. Update juga lu. Iya, Rehan. Sulit. Apa gimana? Aku juga Lupa gue cara nyanyinya. Puspa apal tuh Puspa. Yang yang dibuntingin sama si Rehan. Sembarangan. Iya. Sugiharti Ainun ya makasih. Iya Bang Iya. Irul, di Irul kayaknya masih di beat nih Us. Iya, Bang Irul, mudah-mudahan ente sukses selalu Bang. Jangan lupa Bang, Iya sama salam kita Parisa, kalau sukses. salam Parisa, Ya. salam Parisa, Oh iya Pak Riza ya. Sama teman-temannya Pak Riza ya. Aji, Oh Heri iya Dik, Haji. ya, Oh Bang banyak lah. Irul itu, Irul ngapak-ngapak. Kalau itu sih satu lagi bukan. Oh, beda ya. Oke, Us, kembali ke tadi kan lo udah ngomong di kedutaan besar Indonesia itu KBRI yang di Hanoi. Ya kan program lo adalah mudah-mudahan apa kesenian Betawi bisa sampai sana. Itu gimana sih ketika lo tawarin atau dia menawarkan untuk itu bisa terlaksana di sana? Ya, gue cari tahu karena kan kalau kita warga Indonesia dimanapun kalau misalnya lu udah baru nyampe lu kan gak punya teman buat salah satu cara adalah lu harus menghubungi orang kedutaan kalau ada Oke. apa-apa mereka bisa bantu kita Nah, dan perlu dipulangin. alhamdulillah Kalau nakal bisa ya biar dipulangin. enggak biar bisa minjem duit kalau lagi cekak. Aduh, sungguh sulit lupakan. Anak gue bisa nih. Haruka, mana Haruka? Sangat. Iya. Lupakan Rehan. Rehan gitu ya. Iya. Gue juga jadi belajar sama itu bocah ya. Jadi dia cuma iseng aja tapi viral. Jadi nggak perlu banting tulang, akhirnya dapat endosan, masuk TV, mana cuma sungguh sulit. Iya iya kita sampai keringet keluar ke bol-bol Bob ya. Maaf maaf sorry sorry. Doang.
juga iya. Terus karena lu guru seni di sana, setelah lu ya udah banyak juga yang lu jalanin, ada nggak sih misalnya kebutuhan apa lagi yang di sana maksudnya bisa mewakili teman-teman yang bisa berangkat ke sana? Kayak Puspa nih kan dia lumayan nih apa ilmunya mungkin bisa dimanfaatin di sana atau gimana? Kalau ada niat pasti ada jalan Bang Bobi. Mau jadi apa aja sekarang kan terbuka luas ya. Kalau mau lihat di jobstreet.com banyak banget itu apa namanya pekerjaan yang bisa kita ambil gitu. Syarat pertamanya adalah biasanya harus bisa bahasa Inggris gitu. Mau jadi ART, misalnya mau jadi asisten rumah tangga juga kalau dia bisa sedikit bahasa Inggris juga bisa gitu. Atau broadcaster juga banyak kok di sini yang bisa apa namanya jadi profesi gitu kalau memang mau gitu. Jadi terbuka banyak. Ini sekarang sih zaman internet nih gampang banget untuk bisa kerja di luar negeri gitu. Kayak Oke, gitu. ada Bang Jack tuh lagi dengerin juga tuh. Iya Bang Jack. Jack. Ya, senggol-senggol kita dong Bang Jack. Oh, tadi kalau yang lo bilang kalau pengen kerja di bahasa kerja di luar kan harus ada job street itu ya. Harus ya banyak di Jobstreet, Teacher Horizon, ada di LinkedIn, itu banyak banget linknya untuk bisa nyari-nyari info bagaimana kerja di luar negeri kayak gitu. Ya, tapi kalau di asisten rumah tangga kadang-kadang nakal. Oh nakal ya. Kenapa Iya, nakal ya Bang? suka dinakalin di sono. Apa kalau di Arab Oh Saudi? suka Iya, Oh, suka dikerjain sama majikan ya Bang Bobi ya? kalau dengar berita, tapi kenyataan sih mudah-mudahan sih enggak. Tapi gue juga nggak tahu seperti apa, bener banget ya. Ya tergantung kayaknya sih itu mah ya, tergantung majikannya itu. Kalau majikannya hidung belang mungkin ya Kalau majikan nakal-nakal. majikan kayak lu, Kalau aneh mah enggak. Selama enggak ada CCTV enggak lah. apa namanya? Kalau di Indonesia itu kan gue pikir udah negara maju ya, berkembang udah mulai lewat. Tapi kalau seperti tadi di guru seni di sana, tapi lebih mahal di sana gajinya. Ini buktikan bahwa Vietnam itu memang udah maju juga negaranya ya. Dengan Iya, uh, maju, tapi dalam konteks tertentu negara kita juga lebih maju. Maksudnya gini, di sini itu tertutup karena mungkin pemerintahannya kan apa sosialis gitu ya, mungkin ya. Di sini itu nggak semudah kita dapat baju kaos 35 ribuan, dapat tiga gitu, lu beli 100 ribu dapat apa aja barang lu ada, mau yang murahan juga ada. Kalau di sini susah Bang Bobi, nyari kaos aja susah. Satu kaos nih harganya 200 ribu. Kaos belel kita di Indonesia kita jual, kita beli di pasar malam itu bisa paling murah 100 ribu Bang Bobi. Gila kan? Susah di sini mah. Oke. Nah, makanya kalau untuk bis fasilitas publik di Indonesia itu lebih lebih banyak modernnya. Maksudnya kita punya bis listrik, kita punya MRT, kita punya yang lain-lain gitu. Mereka juga punya, tapi nggak terlalu seheboh di Indonesia gitu. Artinya mereka memperhatikan apa ya orang kerja itu memang benar-benar diperhatiin ya dengan ya buktinya lu pindah ke sana aja lu kerja di sana kan bukti lu kurang di sini nggak seberapa lah dibanding ke sana. Iya, memang secara umum perjanjian kerjasama antar negara biasanya orang yang datang ke negara itu akan dibayar gede-gede. Kayak misalnya kita orang Indonesia pergi ke Thailand atau ke Singapura atau ke Malaysia, kita pasti dibayarnya lebih berkali-kali lipat. Sama juga ketika orang Malaysia datang ke Indonesia, harga kita di Indonesia anjlok. Tapi harga orang asing yang kerja di sini bisa dibayar beberapa kali lipat seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi beberapa orang pengen merubah nasib ya dengan cara kerja di negara lain. Kalau ART di sini di band misalnya 5 juta per bulan, di sana mereka bisa dapat 10-15 juta per bulan. Jadi bisa berkali-kali lipat gitu. Pas pulang kampung masnya pada gede-gede banget. Mas-masnya tuh pulang dari Ya gue juga kaget pertama kali ke Vietnam, Bang Bobi. Anak-anak kecil udah jago bahasa Vietnam, gila ya. Genius banget tuh mereka. masih kalah sama orang Sunda. Kira kita ngomong Sunda. Iya, iya. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kadang-kadang ente ya. Susah loh. Ini mas, ada, Bahasa lah. ini mau Ini nanya, maskotnya bercak ini. mas saya percaya. Jadi gini, gue pakai bahasa ini kali ya. Mau nanya dia nih. Ah. Halo Bang Daus. Itu boneka mau banci.
Goblok kalau ngomong. Gue mau jujur aja. Eh, itu boneka ini ya Bang Bobi ya. Lu beli dari ini ya, Tokopedia ya untuk yang dikatakan orang sebagai sex doll itu bukan? Sembarang. Ya kalau boneka-boneka gini kayak di Vietnam ini kan lu bilang kalau di sini kan ngampar nih Us nih. Kalau itu tetap ya Iya, pakai pasar malam susah Bang Bobi. Itu harganya sekitar 200 sampai 300 ribu begitu doang. di sana. Iya, mahal banget emang. Di sini mau dikasih-kasih sama orang, murah banget semua. Iya, ditendang-tendang di depan rumah gue Bang Bobi. Tendang-tendang ada orang yang nemu diambil gitu. Eh, eh, Kita lanjut lagi Us. Ya siap. kalau bisa bicara karir kan, kalau gue sih mandangnya lu kan di Indonesia tuh kayak satu konten kreator, terus lu juga penyanyi, lu juga suka ya bikin video juga, video maker segalanya lu bisa, tapi eh, akhirnya lu ninggalin Indonesia. Kalau gue ngerasa sih sayang banget gitu loh. Tapi apa sih yang lu cari Ya, sebenarnya? ya pertama memang semuanya demi anak ya karena gue di Indonesia hidup juga serba kekurangan. Akhirnya terpaksa untuk merantau dengan apa janji, dengan apa mimpi bahwa kita akan dapetin penghasilan lebih daripada apa yang kita dapat di Indonesia gitu. Di Indonesia kita gaji sekali, tapi banyak banget ngutangnya untuk bayar nombokin biaya sekolah, anak-anak beli buku segala macem. Karena memang jadi guru di Indonesia itu emang agak sulit. Pertama karena memang apa ya gajinya itu memang ya namanya guru gitu kan, apalagi yang PNS kasihan, yang honorer kayak gitu-gitu. Jadi memang untuk kesejahteraannya itu emang agak kurang. Nah kalau kita bekerja di tempat lain, di negara lain, alhamdulillah ada sedikit keuntungan yang bisa kita dapat gitu. Salah satunya gajinya lebih baik, terus kita lebih diperhatiin, gitu hidupnya lebih teratur lah. Maksudnya dibayarin apartemen, dibayarin tempat tinggal, dikasih bis untuk bisa datang ke sekolah. Jadi bener-bener yang ya diservis habis lah gitu Bang Bobi. Mantap lah pokoknya. Kepikiran gak sih misalnya ngajak teman-teman yang ada di Indonesia yang punya talent bagus, kemampuan bagus atau apapun yang mereka bisa membawa ke sana. Maksudnya buat ngebantu ya teman-teman lu atau saudara-saudara kita yang di sini bukan cuma jadi asisten rumah tangga, jadi lebih kepada hal-hal yang lebih bagus. Iya kalau untuk ngajak pasti nggak pasti ini ada beberapa yang udah nelpon gua, us gimana sih bisa kerja segala macam, gua kasih linknya, gampang sih sebetulnya caranya. Pertama, setiap tahun itu Kementerian Luar Negeri selalu buka lowongan. Jadi Untuk teman-teman yang mau ikutan, mau lulusan apapun, silakan aja kirim lamarannya ke kepala biro sumber daya manusia di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Di situ taruh CV aja, taruh lamaran kerja, nanti akan dipanggil untuk bisa di apa namanya di wawancara lah ya, di interview gitu, diseleksi. Nanti bidang pekerjaannya banyak, ada mulai apa namanya perkantoran kayak ngetik-ngetik data segala macam, ataupun kayak supir bahkan OB juga diperluin di sini gitu loh Bang Bobi. tuh buat teman-teman semua. Jadi ini program kita ini bukan cuma kita ngomong hahaha tapi ada pesan-pesan yang harus disampaikan juga sama teman-teman informasi ya kan. Yo, Kalau gua bener-bener Bang Bobi. ya, kalau gua butuh lowongan kerja gua mah apa aja deh. Halal apa haram juga nggak apa-apa yang penting halal gua mah. Harus penting halal. Iya itu kerjaannya haram nggak apa-apa lah yang penting halal. Siap, pokoknya. Langsung aja kirim lowongannya ke Departemen Luar Negeri Indonesia di Pejambon situ. Nanti pasti dikirim. Kalau usianya di bawah 40 itu akan punya kesempatan yang paling besar. Tapi kalau dia di atas 40, kalau dia bukan bidang ahli, kayak misalnya Bang Bobi kan penyiar nih, gitu. Misalnya bantu-bantu di kedutaan untuk MC atau segala macam bisa kirim aja gitu. Cuman juga nggak semudah dapetin kehidupan yang mewah seperti yang dibayangin. Misalnya ke sana ke luar negeri biasanya kerja sendiri dulu gitu. Kerja sendiri di sini setahun, setelah itu baru bisa bawa keluarga gitu. Karena memang biaya untuk datengin keluarga juga lumayan besar untuk biaya visa segala macam. Tapi kalau dalam kasus gua karena biayanya dibiayain sama perusahaan, jadinya lebih mudah gitu.
Iya, itu tuh lu berangkat Vietnam lu duitnya lu minjem di mana, Us? Kalau besok duit Iya kan mobil dijual Bang Bobi, motor dijual gitu. Cuma harga diri aja nih kalau ada yang mau boleh lah. kagak laku lu mah Eh, jangan salah Bang Bobi. Jangan salah. apaan. Emang nggak laku. Ada Mas Yuli, makasih udah bergabung. Ada juga siapa itu orang India tuh, Us tuh. Iya, Mas. Oh, Bang Paul Sinaga nih slanker nih Bang Bobi nih. Bang Paul, apa kabar? Wah. Pernah tampil di sana ya di Slang Cafe enggak? Bang Oh Paul. iya pastinya. Pasti tahu lah selain kafe seperti itulah. Iya ngomong-ngomong baru kemarin nih Ani dapat alhamdulillah ikutan lomba vlog dan akhirnya dapat peringkat ketiga dipilih. Oh itu senang banget Bang Bobi. Karena memang ya kita di sini nggak tahu kegiatannya apa, ini bikin-bikin aja iseng bikin vlog. Terus akhirnya itu oh ya gitulah. Itu prestasi pertama di negeri orang ya, Us ya. Setelah hampir 2 bulan lo di sana ya. Iya 2 bulan akhirnya alhamdulillah bisa diapresiasi karya vlognya dan langsung di DM langsung sama Ibu Kristina tuh anggota DPR Komisi 1 dan diajak jalan-jalan juga kalau ke Jakarta dia bilang jalan-jalan ke DPR gitu. Kebetulan ada kolam yang belum dibersihin. Udah sering. Oke, Iya. dapat bocorannya katanya yang gua dengar hampir 20 juta hadiahnya. Suwe gede banget cuman bikin vlog begitu gue juga bisa. Iya itu senggol-senggol dulu tuh Bang Paul. Bang Paul apa kabar Bang Daus? Apa kabar? Baik Bang Paul. Ada Apis Timlo juga. Wah ini drummer spesialis. Ini drummer kondang loh Bang Bobi. Orang Kondangan. siapa yang nggak? Iya, siapa yang nggak terkenal juga Apis Timlo? Siapa coba yang nggak terkenal? Udah tim lo habis tim lo kumpul di sini. Lagi pada ngiri dia, Us. Tuh kan, wih Vincent Desta kumpul. Oke. Nanti kita kayak habis tim lo, pokoknya orang-orang yang hebat di bidangnya kita nanti kita bikinin aja podcast Iya. aja ntar Bang Ini Bang Apis Timlo ini harus kita wawancara, kita bedah. Karena ini dia merupakan salah satu drummer yang paling berbobot, Bang Bobi. dari awal berarti tim lo cuma dia yang masih akur sama yang lain. Dia kagak Dia salah satu drummer Indonesia kelas berat, Bang Bobi. ya orang Bang Apis ini. badannya gede. Memang badannya lumayan dan paling berbobot lah di antara yang lain. Dan saya senang bekerja sama dengan dia. Bang Paul rindu nyanyi di sana. Ya. Ah, udah enggak Bang Paul, soalnya orangnya lagi ke Vietnam, udah nggak bakal ke sana lagi. Mungkin lu buka Vietnam kemarin. Emang kampus emang gede, gemuk banget Bang Apis mah. Bang Apis ini bukan gemuk, Ah, tapi botoh. banyak lemak. Bang, kapan-kapan kita ngobrol bareng Bang Apis ya Bang ya. Jadi kayak kita bikin malam Selasa kita bikin proses kayak gini sama satu narasumber terus. Iya betul. Kita nggak bisa ya hari ini gabung jadi satu orang ahli di bidangnya. Kan teman-teman gue juga banyak banget ya yang dia jago cakur rambut, dia punya koordinasi apa, komunitas apa. Kita kulik kayak gitu. Kayak program gue itu, program kayak di TVRI, on the air. Kalau kita bercak, kita kocak, walaupun nggak lucu kita bukan cari lucunya. Kurang Tapi kerjaan. iya. Kasih bercak dulu dong buat teman-teman semua di sini. Gua ada satu Bang Bobi, materi bercak Bang Bobi. Udah silakan. Jadi karena stres melihat setelah stres selama seminggu karena istri habis melahirkan, seorang ayah tega menyiramkan air hangat-hangat kuku kepada bayinya saat mandi. Tuh. Itu bukan berita parah, emang pakai hangat-hangat aku kalau mandiin bocah. Kalau Bang Bobi ada berita kocaknya mungkin?
Ada berita kocak. Berita kocak gini. Di sebuah warteg terdapat ayam yang baru jadi goreng, tapi karena yang makan malu air ditutupi sama kain sarung. Hanya orang-orang frekuensi yang ngerti Bang Bobi. Bang Hafiz nggak akan ngerti. Bang Hafiz ngomong apa tuh? Temon, sukses di Vietnam, Jo. Apa sih? Vietnam temuin pelatih Vietnam, Us. Timnas Vietnam. Pelatih Vietnam lagi di karantina Bang Bobi. Timnas Vietnam sekarang kesal banget sama timnas Indonesia. Iya, bukan kena COVID, tapi disantet sama orang Indonesia. Aduh, gue tadi cari lagi nih. Oke, kalau ya apa sih kita nanya, lu kan Muslim nih, Us. Kalau di tempat lu sendiri, lu tempatnya di mana sih? Di Baknit ya? Di Bắc Ninh, di Vietnam bagian atas, dekat Hanoi. Ya, kalau dibilang Vietnam pesisir lah. Pokoknya temennya Vietcong. Oke, kalau buat ibadah kayak masjid atau apa musola atau apa sih Muslim di sana gimana, Us? Susah banget Bang Bobi. Untuk ke masjid itu jaraknya dari BSD ke Monas sekitar 34 kilometer. Itu harus ke Hanoi dulu karena Hanoi itu kotanya kan, baru di situ ada masjid. Kalau berita-berita kalau di Indonesia kan beritanya ada soal kerusuhan, soal hal-hal yang ya rasis segala macam. Di Vietnam gua nggak pernah dengar gimana, Us, kalau di Vietnam, Us. Kalau di Vietnam khususnya di Hanoi itu jarang ada orang berantem atau jarang ada orang ngerampok, jarang ada orang kriminal karena kemungkinan mereka takut sama pemerintahan karena kalau ada bermasalah secara hukum pastinya susah di sini Bang Bobi karena Republik Sosialis. Nggak kayak kita mau ngomong apapun bebas di sini semuanya serba propaganda. Kalau di setiap lampu merah aja mereka punya corong gitu, punya toa untuk menyiarkan berita-berita apa aja gitu loh. Gitu. Indonesia sendiri kan sekarang ini lagi musim begal nih, Us. Jadi kalau buat kita buat begal jadi masalah begal itu udah biasa kalau buat orang kita. Kadang-kadang berangkat kerja telat nih, biasa gua tadi begal bilang gitu. Iya. Di sana nggak ada. Kita nggak ada. Di sana aman, mau jalan sendiri juga, mau malam-malam, mau ngapa-ngapain. Cuman yang takut cuman anjing doang, banyak anjing liar gitu. Gua ngeri dikejar anjing doang. Ya perlu nyolong mah udah. Soalnya gue kalau subuh kan jalan tuh ngumpulin rongsokan, anjing dikejar anjing. Masa anjing dikejar anjing? Ya kalau begal Indonesia udah lumrah, udah biasa. Jadi kita telat kerja bilang aja tadi begal gitu. Bahkan ada yang punya itu ada, Us. Iya, benar. Aduh. Oke. Vietnam. Terus YouTube sendiri itu kan dulu kan pernah sampai apa viral lah sampai ya bisa menghasilkan untuk sekarang ini lu skip dulu apa lu jalanin terus untuk YouTube? YouTube karena susah kan, nggak ada teman juga untuk megangin kamera, bikin materi segala macam. Akhirnya paling ya bikin video jalan-jalan terus gua upload gitu doang sih, nggak terlalu susah lah pokoknya di sini bergerak untuk bikin suatu karya gitu. Susah banget. Gitu. Cuma sampai 2 tahun ya. Ada rencana diperpanjang atau gimana sih kalau kontrak itu? Kalau biasanya sih kontrak diperpanjang karena kan gua termasuk guru spesialis, maksudnya susah dicari gitu karena seni rupa kan bidangnya. Kemungkinan sih, tapi gua kayaknya ada punya rencana lain, mungkin habis dari Vietnam misalnya ke Jepang gitu atau ke negara lain gitu Bang Bobi untuk dapetin kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Baru gabung tuh Nina. Iya, halo Kak Nina. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kenal nggak, Us? Enggak.
Komennya apa tuh, tungguin. Hah, komennya? Nggak ada. Orang dia nggak nonton, cuma kita doang yang ngobrol. Masih bergabung. Iya, tapi cuma ada satu orang di atas tuh. Oke. Yang apa namanya yang lu tempatin di sini gimana kemarin? Apa lu lepas atau masih tetap? Nggak, maksud kalau emang lu masih pegang sama lu, gue tinggalin di rumah lu. Bayar kantin. Rumah masih di tempat diamprokin aja gitu, udah didiemin aja, disiangin. Ya, kan Ya dianggurin. ditempatin di kontrakin ke orang atau gimana, sayang itu. Enggak, ya makanya sih masih bingung mau diapain. Takut tuh kalau ditempatin orang yang nggak apik gitu, jadi rusak barang kita seperti itu Bang Mogi. Kalau kagak di tempat terus cara atau siapa nggak ini. Iya, iya. Oke deh. Oke. Apalagi Bang Bobi? Oke, gue mau kulik prestasi lu udah kebanyakan dari MC, dari nyanyi, dari konten, dari konten kreator, terus video maker, terus juga penyanyi. Ya udah sampai ini udah ngerasa puas nggak sih? Gue rasanya kalau Belum Bang Bobi. Untuk kepuasan belum karena masih merasa masih bisa ya, maksudnya gue sendiri orangnya kan nggak bisa diem. Kalau diem tuh tambah stres. Kalau orang-orang yang kayak gue gini, kalau diem dia malah makin stres gitu. Jadi untuk kepuasan masih belum puas karena belum banyak hal juga yang bisa dikerjain. Misalnya pameran lukisan belum selesai. Terus mau launching album kedua di sini, udah dapat kafenya, tinggal nungguin apa namanya, tinggal koordinasi ulang. Terus mau milih tanggal tepatnya tanggal berapa, kayak gitu gitulah. Jadi untuk ya emang kan darah seninya kan emang ngalir nih, jadi walaupun cuma guru apa cuma jadi guru seni rupa tapi tetap untuk karya-karya di entertainer harus tetap dijalani nih. Ya masih tetap jalan sampai sekarang. Cuman bedanya tempatnya jauh. Kan gua di Provinsi Bakning. Untuk Bakning ke Hanoi itu jaraknya sekitar dari BSD, dari Ion BSD itu sampai ke Monas. Lo bayangin seperti itu lah. Jadi kayak dari BSD ke Jakarta lah kayak gitu. Agak jauh makanya. Agak paling jarak aja sih yang bermasalah. Ya jangan bilang Ion lo, kebanggaan lo sebelum orang sono maksudnya. Apa lagi Ion? Siapa tahu dia endorse. Iya, jadi masih tetap buat ya. Masih tetap berkarya. Karyanya banyak Bang Obi, tinggal nunggu launching di rilisnya itu yang nunggu tanggal yang paling tepat gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan soalnya di kayak kemarin di Bali juga temen gua namanya Bang Erik, dia bilang dia di Bali dia cuma buka restoran tapi khusus aku dari makanan Betawi, dari laksa, tupat sayur, terus apalah, maksudnya dengan lu ada di sana juga mungkin ada kepikiran gak sih pengen buka apa kulineran, apa tetap karya-karya kayak seni rupa Betawi, itu gimana? Iya, gue ngebayangin kalau lu jualan pecel lele Bob di sini Bob pasti laku. Beli Pecel siapa? lele yang enggak, memang rata-rata makanan di sini sama semua. Maksud gue kalau bisa kita jualan pecel lele atau soto Betawi, wah itu pasti gue yakin banyak peminatnya juga karena enak. Soto Betawi, soto Tangkar itu enak banget gitu. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Udah Gitu. mana bisa nyambung ke sana, bukan cuma di apa guru seni rupa tapi juga di hal-hal lain ya Us ya. Iya, ya begitulah. Pokoknya intinya di sini masih tetap berkarya, cuman bedanya nggak segesit waktu di Jakarta karena di Jakarta kan mudah sekali mendapatkan tempat untuk venue, untuk MC, untuk bikin launching lagu, bikin lagu segala macam. Di sini agak sulit karena memang pertama bahasa, kendala bahasa, kedua kita nggak kenal orang, nggak tahu di mana tempat studio musik. Akhirnya kita terpaksa bikin musik sendiri di rumah gitu, kayak gitu gitulah. Tapi nggak menyurutkan semangat, malah itu membuat gue jadi lebih apa semangat untuk gimana sih supaya caranya supaya bisa seperti itu, kayak gitulah. Berarti
3 bulan ya harus di Vietnam ya. Iya, Agustus. 3 bulan. Udah nggak sabar nungguin sekitar berapa bulan lagi ya? Kalau 24 dikurang 3, berarti 21 bulan lagi. Dia Pengen mau banget pulang ke Jakarta. pulang kan? Nggak pulang lagi kan selama 2 tahun kan? Sebetulnya dapat fasilitas. Setiap libur sekolah dapat fasilitas tiket untuk pulang ke Jakarta, untuk liburan gitu. Cuman nggak tahu deh gue pakai apa enggak gitu. Kayaknya jangan dulu dah, masih baru sayang, nikmatin dulu di sana. So ngajarin Iya. gue. Iya, kangen juga Bang Bobi. Makanya bersyukurlah teman-teman yang tinggal di Jakarta, walaupun apa adanya, hidup sederhana. Yang penting bahagia gitu. Maksudnya Bahasa di Jakarta memang enak kok Bang Bobi. Mau apa aja bangun tidur, tinggal beli pisang goreng sama kopi aja nikmat banget. Di, iya iya. Nggak mas di gue sini susah. 3 bulan Ya, sudah ada bahasa Vietnam yang ya ya paling nggak sedikit banyak kebiasaan bahasa Vietnam ada yang bisa harus. ada paling kalau cuman halo doang kayak sincau itu halo gitu. Halo, hai, sincau gitu. Itu kalau terima kasih sin kamen, sin kamen gitu. Kalau Kalau ah cincau di sini banyak, sore jualannya itu cincau. Beda. ngapalin ya. Iya. Apa? Udah mulai ngapalin bahasa-bahasa Vietnam. Udah. Ga itu ayam, bo itu kebo, apa sapi. Kalau nyuk nyuk itu kunyuk. Ya mantap. Eh, Ya udah teman-teman yang pantengin kita, pokoknya setiap malam Selasa kita ada podcast yang kayak gini, kita ngobrol sama orang-orang yang ahli di bidangnya, gitu, musisi, artis ataupun apa aja lah. Kalau yang pengen bang di apa namanya mau gabung, ya mungkin kasih impresi mereka ya usia mereka itu apa iya. gitu. Pokoknya siapa aja yang pengen ngobrol bareng sama kita di Bercak silakan. Nge-DM atau apapun gitu. DM kirim foto biar naikin ke ini naikin ke Instagram buat Iya. ya, ngomong lah. Ya betul 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 Bang Bobi. Satu hari atau 2 Jos hari, pokoknya deh. hari sebelumnya dikirim promo ngobrol tentang apa gitulah. Iya. Oke deh. Udah hampir 30 menit, udah lebih 30 menit kayaknya Bang Bobi nih. Ini makasih banget yang udah nonton video banyak ya. Mudah-mudahan Ini nunggu lucunya mereka Bang Bobi sampai kelaparan tuh. gimana mau lucu kondisinya begini nggak bisa gua kalau lapar iya nih. Kalau kita kasih makan aja usia Ya? kasih makan aja. Siap siap. Gue ngasih tebakan ya. Ya. Anaknya Ahmad Dhani ada berapa dari yang Estianti? Dari yang Ini pertama ada di Maya Estianti. Oh, anaknya ada 4. Al, El, Dul, sama Bobby setengah mateng. PA lu. Ini Ahmad Dhani dari yang pertama berapa? 3 kan? Al, El, Dul. Salah lu nggak update lu ngaku penggemar Ahmad Dhani tapi nggak paham. Oh, sama si itu, Kamila. Jamila. Kamila. Anaknya cuma 2. Oh, 2. Siapa aja? Sama L. Al sama El. Ya, Lah, si Dul? lu anak Betawi. Dapat ya, momen mancingnya dapat. Kayak gitu, harus kalau jadi partner tuh. Ya udah, pokoknya teman-teman setiap masa ada pantengin kita ya. Ya, terima kasih buat Bang Bobi. Ngomong-ngomong, Jakarta bakalan nggak jadi apa namanya ibu kota lagi. Ini sebetulnya gue agak sedih karena setelah bikin lagu itu terus ngelihat fenomena Jakarta bakal dipindah, agak sedih sih memang gitu. Kayaknya lagu gue bakalan cuma jadi apa namanya kenangan doang. Nah, menurut Bang Bobi gimana kalau Jakarta bakal pindah, Bang? Jujur kalau gua suka pindah lah
baik. Kenapa? Karena di sini gue udah sumpah banget. Tapi mudah-mudahan anak yang lebih baik sih nggak apa-apa. Yang penting kan gitu. Ketika apapun yang di perubahan itu menuju yang lebih bagus ya nggak masalah. Tapi kalau kita maksa keinginan kita, kalau cuma akhirnya kita jadi susah, jadi apa gimana, mending kita aja. Tapi kalau banyak hal lagi memang yang lu ngantuk. Misalnya kan barusan baru jam 8. Iya. Iya pokoknya Jam 8. Oh iya jam 8 bener. 8. Ya udah pokoknya setuju aja kalau mau dipindahin ke sana. Yang penting gua aja nggak pindah ke sana. Siap Bang Bobi. BTW makasih banyak nih udah diundang untuk ngobrol-ngobrol kita. Oke. Berarti kedepannya lagi Selasa depan kita berdua ngundang tamu itu aja ya Us. Siap Bang Bobi. Nanti apa dari lo atau dari gua tuh buat kirim. Yang penting kirim foto. Kayaknya bulan depan, minggu depan orang-orang pengen tahu karir lu Bang Bobi, jadi gantian gue yang akan wawancara lu. Karena memang akan ada berita yang akan naik pada saat nanti Bang Bobi ceritain tentang karirnya, terus awal main film sinetron apa, seperti itu. Harus ada datanya tuh, makanya persiapan buat ente, buat minggu depan mungkin Bang Bobi akan diwawancara oleh Daus Rojelai. Terus nggak usah kena air mata, nggak usah. Apa? Kain. Iya. Atau diseling dulu. Terus yang lain dulu. Oh boleh. Takutnya Bang Bobi keburu bosen. Justru gue sama yang lain kita enak ngulik bareng-bareng. Jadi ada narasumber. Ya, narasumber kita keroyok. Ya, siap Bang Bobi. Sambil gue cari narasumbernya juga, lu kalau ada yang dari Vietnam juga nggak apa-apa, ngomong Vietnam nggak apa-apa. Yang ada kita blablo dong. Bengong semua, mau ngomong kamu cocok yang lain. Ya udah, thank you buat semuanya. Makasih Daus. Ketemu lagi Selasa depan. Ya, Bang Bobi. Sampai ketemu lagi. Semoga selalu sehat semua di Jakarta. Itu ada yang baru gabung tuh. Makasih siapa terus. Ya, buat teman kita Dewi Sabia. Ya, selamat bergabung. Mohon maaf, kita sudah closing. Jadi, sampai ketemu lagi untuk minggu depan ya Bang Bobi ya. Kita bakalan seru-seruan bareng sama seniman yang lainnya. Oke. Dah, thank you. Thank you Bang Bobi. Assalamualaikum.